Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera buat kita semua. Apa kabar anak-anak ibu yang ada di rumah? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat walafiat ya. Selama pandemi COVID ini, seminggu ke depan, kita akan melakukan aktivitas pembelajaran jarak jauh lewat media Zoom. Jadi ada aturan yang harus tetap kalian ikuti. Selama pembelajaran jarak jauh lewat Zoom ini, kalian yang ada di rumah tetap harus menggunakan seragam yang sudah ditentukan sama sekolah kita. Jadi jangan sampai ketika melakukan Zoom, kalian ada yang tidak berseragam ya. Oke, kali ini nama Ibu Bu Anita Rahmawati, Ibu ngajar Bahasa Indonesia dari kelas 8E dan 8C. Nanti di kelas 8F dan di kelas 8G akan ketemu sama Bu Desi Nirmalasari. Lalu di kelas 8H, I, J, K akan ketemu sama Pak Zulkarnain. Jadi mudah-mudahan kerjasama kita selama setahun ke depan bisa dengan baik ya anak-anak ibu yang ada di rumah. Nah, sebelum masuk materi kita yang pertama, ada kontrak belajar yang harus kalian lakukan selama pelajaran bahasa Indonesia. Ini untuk pelajaran bahasa Indonesia ya, anak-anak yang ada di rumah. Yang pertama, kalau untuk bahasa Indonesia, kami bertiga, guru-guru bahasa Indonesia kelas 8, sepakat untuk ketika nanti mengisi absen itu menggunakan Google Form. Jadi, kalian wajib mengisi Google Form dan itu sifatnya memang online. Nanti pada saat kita gurunya memberikan absen lewat Google Form melalui wali kelas masing-masing, jangan sampai tidak diisi. Yang kedua, kalau di bahasa Indonesia harus ada buku latihan sama buku catatan. Jangan sampai buku latihan dan buku catatan itu dicampur jadi satu. Jadi dipisahkan ya. Yang ketiga, aplikasi yang Ibu gunakan selama PJJ ini adalah menggunakan Zoom dan Google Classroom untuk pelajaran bahasa Indonesia dari 8A sampai 8E. Jadi yang diajarkan sama Bu Anita memakai dua aplikasi. Yang pertama aplikasi Zoom, sama aplikasi Google Classroom untuk semua tugas-tugas yang akan Ibu berikan sama kalian ada di rumah. Nah, kalau Bu Desi, yang diajari sama Bu Desi kelas 8F dan 8G, nanti Bu Desi akan menggunakan aplikasinya Facebook dan WhatsApp. Jadi jangan sampai Facebook dan WhatsApp nanti yang akan informasi Bu Desi sampaikan, tiba-tiba kalian nggak masuk grup gitu. Jadi jangan sampai ketinggalan ya. Lalu untuk Pak Zulkarnain dari 8HIJK, nanti Pak Zulkarnain akan memberikan aplikasi pembelajarannya lewat WhatsApp grup juga. Nanti akan dibuatkan grup sama Pak Zulkarnain, nanti akan di-share dengan wali kelasnya. Tapi dengan catatan, kalau seumpamanya menggunakan media Facebook ataupun WhatsApp atau apapun itu bentuknya, catatannya kalian yang ada di rumah nggak boleh spam ya. Artinya nggak boleh ngotorin dengan munculin stiker kah, atau ada hal-hal yang tidak penting ditanyakan di grup kelasnya masing-masing. Jadi kalau misalnya sudah dibuatkan grup, dengan catatan kalian harus menggunakan fasilitas itu dengan baik. Jangan sampai fasilitas yang sudah kami berikan atau guru-guru sudah berikan, kalian malah pergunakan dengan hal yang tidak baik. Jadi tolong dengan bijak ya anak-anak ibu yang ada di rumah. Lalu ada KKM Bahasa Indonesia. KKM kita Bahasa Indonesia dari kelas 8A sampai 8K itu 80. Jadi kalau KKM-nya sudah besar, 80, mudah-mudahan nanti juga semangat kalian untuk mengerjakan, untuk mengikuti kegiatan pelajaran Bahasa Indonesia juga makin semangat. Jangan bilang KKM 80 itu besar, tapi justru 80 itu bisa menjadi tolak ukur, bisa jadi cambuk kita buat terus mau belajar. Atau misalnya usaha supaya nilai kita mencapai KM. Nah, karena kita menggunakan PJJ, pembelajaran jarak jauh, jadi otomatis semua yang kita lakukan itu adalah bentuknya online. Tapi jika salah satu di antara kalian atau teman-teman kalian yang tidak mempunyai handphone yang berbasis Android, silakan datang ke sekolah, temui guru yang memang pada saat itu mengajar kalian, lalu minta modulnya. Nanti biasanya Bapak Ibu gurunya sudah membuatkan, tapi khusus ya, khusus yang tidak menggunakan handphone berbasis Android. Jadi teman-teman yang ada di rumah, anak-anak ibu yang ibu banggakan, walaupun kita PJJ-nya secara online,
Mudah-mudahan kita tetap semangat untuk mengikuti kegiatan ini. Oke ya, diulang ya, kontrak belajar yang pertama, nanti absennya wajib pakai Google Form. Jadi kalau andai kata sudah di-share sama Bu Anita dan didistribusikan sama wali kelas, nanti akan di-share lagi ya di grup kelas kalian masing-masing, itu wajib diisi. Yang kedua, buku latihan sama buku catatannya dipisah, jangan digabungin ya. Yang ketiga, aplikasi dari Bu Anita untuk 8A sampai 8E, media pembelajarannya kita pakai Zoom sama Google Classroom. Kalau Bu Desi, 8F sampai G pakai Facebook dan WhatsApp. Kalau Pak Zulkarnain, 8H IJK untuk bahasa Indonesia nanti menggunakan WhatsApp juga. KKM-nya 80. Jadi Ibu minta tolong, mohon kerjasamanya selama setahun ini dengan baik. Karena kan kita setengah tahun semester 1 pakai PJJ ya. Jadi mudah-mudahan jangan sampai ada anak-anak Ibu yang tertinggal nanti untuk mengerjakan tugasnya. Jadi kalau misalnya memang Bu sulit mengerjakannya, gimana caranya kita belum ngerti nih, boleh nanti japri wali kelasnya, nanti wali kelasnya akan menyampaikan guru kelasnya masing-masing. Nanti kalau misalnya sudah menyampaikan ke guru kelasnya, kalau andai kata memang perlu pemahaman lebih lanjut, insya Allah kami akan bantu nanti guru-guru yang ada di sini, atau mungkin kami minta kesediaan kalian untuk mau datang ke sekolah menyelesaikan apa yang kalian tidak bisa. Tapi mudah-mudahan bisa ya. Nah, insya Allah materi yang akan kami sampaikan juga tidak terlalu banyak selama PJJ ini. Jadi hanya beberapa materi yang akan kami sampaikan. Karena apa? Karena kan terbatas waktu dan terbatas hal-hal yang mungkin tidak bisa Ibu sampaikan di sini. Oke, baik ya. Materi Ibu untuk yang pertama adalah tentang teks berita. Boleh Pak Indra slide-nya ditampilkan? Oke, di sini materi Ibu ada tentang berita. KD yang pertama itu 3.1, mengidentifikasi unsur-unsur teks berita. Yang kedua adalah menyimpulkan isi berita. Nah, dari 2 KD ini ada hal yang Ibu harapkan sama anak-anak Ibu yang ada di rumah, yaitu 1, mampu menjelaskan pengertian dan unsur-unsur teks berita. Yang kedua, mengidentifikasikan pengertian, dan teman-teman di rumah atau anak-anak Ibu yang ada di rumah mampu meringkas dan menyimpulkan dari berita nanti yang akan ditampilkan. Kalau seandainya ada yang tertinggal slide-nya, nanti biasanya Bu Anita sudah nge-share materi itu ke grup wali kelas, nanti akan di-share lagi ya sama wali kelasnya ke kelas kalian masing-masing. Oke, di sini ada tentang pengertian, fungsi, dan tujuan, serta ciri-ciri teks berita. Semangat ya, yang di rumah ya, harus semangat. Karena kalau nggak semangat, cuma melotot doang, bingung nanti. Ini bu gurunya ngomong apa ya? Jadi harus semangat ya. Di sini ada pengertian, fungsi, dan tujuan, serta ciri-ciri teks berita. Yang pertama, pengertian berita adalah sebuah laporan tentang peristiwa terbaru. Digeser dikit, Pak Indra. Slide sebelumnya. Berita adalah sebuah laporan tentang peristiwa terbaru dan yang penting harus disampaikan kepada masyarakat secara cepat. Dalam penyajian sebuah berita dapat menggunakan media seperti surat kabar, televisi, radio, dan media online. Yang kedua, fungsi dan tujuan utama dibuatnya berita adalah untuk menyampaikan informasi tentang peristiwa atau kejadian yang sedang maupun sudah terjadi. Informasi yang disajikan adalah informasi yang penting, terkini, menarik, dan banyak menjadi perhatian masyarakat. Contohnya ada apa aja? Ada peristiwa terkini tentang misalnya politik, ekonomi, kesehatan, sosial budaya, gaya hidup, dan lain-lain. Ciri-ciri dari teks berita meliputi faktual, aktual, unik, dan menarik, lalu berpengaruh bagi masyarakat luas,
melibatkan waktu dan kronologi kejadian, serta objektif dan menggunakan bahasa baku. Kita lihat dulu nih ciri-ciri teks berita. Kenapa dibilang faktual? Faktual itu berarti bersifat nyata. Berita yang disampaikan harus benar-benar fakta, tidak boleh masih berupa opini. Aktual artinya apa? Berarti yang terbaru. Informasi yang disampaikan dalam berita itu biasanya informasi-informasi yang terbaru. Ada unik dan menarik. Kenapa dikatakan berita itu harus unik dan menarik? Karena berita itu punya yang namanya ada piramida-piramida berita. Artinya ada mulai dari kepala berita, ada tubuh berita, dan sampai bagian penutup berita. Makanya dikatakan unik dan menarik. Lalu kenapa berpengaruh bagi masyarakat luas? Nah itu sifat fakta itu yang akan mempengaruhi pola pikir orang ketika membaca sebuah berita atau menyaksikan berita dalam televisi. Lalu melibatkan waktu dan kronologi kejadian. Ya, harus melibatkan waktu, kronologi, dan kejadian. Kenapa? Karena yang namanya berita itu terdiri dari 5W plus 1H. Ada unsur-unsur beritanya. Lanjut, objektif dan menggunakan bahasa baku. Nah, kalau misalnya tidak menggunakan bahasa baku, berarti itu namanya bukan berita. Memang dalam sehari-hari kita menggunakan bahasa tidak baku, tapi kalau dalam penulisan, termasuk juga dalam berita, penyampaiannya harus menggunakan bahasa baku. Apa tuh bahasa baku? Bahasa baku berarti bahasa yang sesuai dengan pedoman umum ejaan bahasa Indonesia, atau dikatakan PUEBI. Lanjut ya. Unsur-unsur teks berita. Di sini unsur-unsur berita yang harus ada meliputi pertanyaan 5W plus 1H. Ada what, ada who, ada when, ada where, why, dan how. Berikut yang dibagikan apa saja unsur-unsur beritanya beserta penjelasannya. Kayak adik Simba, A-nya apa, D-nya di mana, K-nya kapan, adik C-nya siapa, itu harus C ya. M-nya mengapa, B-nya bagaimana. Makanya kalau kita pengen kenal unsur-unsur berita, ingat aja sama adik Simba. Mungkin kalau 5W plus 1H-nya, kalian ada di rumah, susah Bu nyebutinnya karena bahasa Inggris. Ingat saja ada adik Simba. Apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Kita bahas yang pertama. What, apa? Unsur berita yang pertama adalah what. Kenapa? Menjelaskan mengenai apa peristiwa yang terjadi yang diberitakan. Peristiwa yang diberitakan pun harus sesuai fakta dan benar-benar terjadi, tanpa boleh menambahkan opini atau pendapat kita sendiri. Benar ya, kalau disampaikan fakta, terkadang orang lain berpendapatnya lain. Nah, itu namanya makanya harus disampaikan secara faktual. Yang kedua, ada who, siapa. Nah, menjelaskan siapa saja yang terlibat dalam peristiwa yang diceritakan. Siapa saja yang terlibat dalam peristiwa tersebut. Berarti kita menyebutkan tuh siapa saja. Yang ketiga ada when, kapan. Kapan peristiwa itu terjadi, menjelaskan mengenai waktu. Yang tadi itu sudah dibahas sebelumnya, ada kronologi. Menjelaskan waktu terjadinya peristiwa yang sedang dibahas dalam berita. Waktu terjadi peristiwa tersebut harus dijelaskan secara jelas. Kalau seumpamanya berita nggak ada unsur kapannya, nggak mungkin, karena suatu peristiwa atau suatu kejadian pasti ada yang namanya unsur kapan, tanggalnya kapan, waktunya kapan, jamnya jam berapa. Benar ya? Nah, berarti unsur kapan ini tetap harus ada dalam 5W plus 1H. Lalu unsur berita yang selanjutnya ada where, artinya di mana. Unsur berita selanjutnya ini menjelaskan tentang tempat terjadinya peristiwa dalam berita tersebut. Kenapa? Supaya pemirsa tahu lokasi kejadian peristiwanya di mana. Tidak salah paham, tidak salah dalam memastikan informasi yang diberikan. Kayak misalnya, warga Depok ada yang terkena COVID. Wah, COVID-nya luas. Depoknya juga luas. Depoknya di mana? Apakah COVID-nya yang disangka anaknya anak SD, anak SD-nya anak SD mana? Biasanya informasi yang disampaikan harus benar. Jadi kalau misalnya warga Depok terkena COVID-19, warga Depok paling banyak terkena COVID. Nah, bingung tuh, Depoknya yang mana? Apakah Depok Ratu Jaya, apakah Depok Sukma Jaya, apakah Depok Rangkapan Jaya, dan lain-lain sebagainya. Makanya informasinya harus jelas. Contoh misalnya, daerah Sukma Jaya yang terkena COVID sebanyak 197 orang. Berarti ketahuan tuh tempatnya di mana kejadiannya. Berarti di Depok, daerah Sukma Jaya terjadi atau ada yang terdampak COVID sampai 195 orang. Nah, itu misalnya contoh, berarti tempatnya di mana. Yang kelima ada why, artinya adalah mengapa.
Nah, unsur ini menjelaskan alasan kenapa peristiwa itu bisa terjadi. Selain itu juga dibahas latar belakang alasan-alasan yang membuat peristiwa bisa terjadi sehingga penonton bisa tahu informasi lebih detail. Nah, unsur mengapa sama bagaimana itu berbeda. Karena apa? Kalau mengapa itu adalah sebab sama akibat peristiwa terjadinya. Sedangkan bagaimana itu adalah proses kejadian secara keseluruhan. Nah, how ini bagaimana? Berarti kan punya penjelasan nih, apa proses atau kronologis peristiwa di dalam berita. Nah, artinya berarti informasi yang disampaikan runtut kejadiannya dalam berita secara detail peristiwa sehingga informasi bisa tersaji dengan utuh dan lengkap. Jadi harus bisa membedakan ya antara why dengan how. Kalau why tadi adalah sebab akibat, kayak misalnya kenapa di Depok bisa mencapai angkanya 297 yang terkena dampak COVID-19. Berarti kan kita mencari alasan kenapa. Satu, mungkin karena warganya tidak mematuhi PSBB. Yang kedua, berarti mungkin warganya ada yang lalai. Yang ketiga, mungkin masyarakat Depok terlalu cuek untuk menanggapi tentang informasi COVID ini. Nah, itu kan udah masuk unsur mengapa. Sebabnya berarti kan ya. Sedangkan kalau bagaimana adalah peristiwa runtutan awalnya dari ada what, who, where, when, dan lain-lain sebagainya. Berarti dikemas dalam satu unsur how atau bagaimana peristiwa itu bisa terjadi. Mungkin kalau kita ketemu tatap langsung lebih bisa dijelaskan ya anak-anak ibu ya. Tapi mudah-mudahan sedikit yang ibu bisa jelaskan, yang di rumah bisa paham. Kita lanjut ya. Dari unsur-unsur berita di sini ada contoh berita dari 5W+1H. Judulnya adalah musibah banjir. Kita baca sama-sama sambil kita lihat, saksikan. Sekitar 16 orang dilaporkan tewas di negara bagian Maharashtra, India Barat, setelah hujan lebat dan banjir menggenangi 5 distrik setempat pada Rabu 7 Agustus. Sebanyak lebih dari 140 orang telah diungsikan ke tempat-tempat yang lebih aman, kata seorang pejabat pemerintah setempat. Dikutip dari channel News Asia pada Kamis 8 Agustus 2019, sungai-sungai di wilayah tersebut meluap karena kebijakan membuka pintu bendungan yang berisi penuh. Kita lihat slide selanjutnya. Di sini ada 5W+1H-nya nih, jawaban yang tadi dari yang pertama. What-nya, artinya peristiwa apa yang sedang terjadi? Banjir menggenangi 5 distrik, menewaskan 16 orang. Siapa saja yang terjadi dalam peristiwa tersebut? Warga di 5 distrik di negara bagian Maharashtra. Kapan peristiwanya terjadi? 8 Agustus 2019. Di mana peristiwa itu bisa terjadi? Di 5 distrik di negara bagian Maharashtra, India Barat. Mengapa peristiwa itu terjadi? Nah, nih alasannya. Karena sungai meluap akibat kebijakan membuka pintu bendungan yang terisi penuh. Bagaimana peristiwa itu terjadi? Tadi dijelasin tuh di slide yang sebelumnya. Ini kejadian ini ternyata bisa terjadi karena adanya hujan lebat dan banjir yang mengakibatkan 16 orang tewas dan 140.000 orang mengungsi akibat kebijakan membuka pintu bendungan yang terisi penuh. Nah, ini tadi jawaban dari yang sebelumnya. Indra, lihat yang sebelumnya. Nah, kita lihat. Sekitar 16 orang dilaporkan. Dikutip dari channel News Asia pada Kamis 8 Agustus, sungai-sungai di wilayah tersebut meluap karena kebijakan membuka pintu. Nah, itu tadi jawaban yang ada di contoh berita yang di slide yang ini nih, judulnya musibah banjir. Nah, itu sudah terjawab dari 5W+1H. Kita lanjut lagi. Pengertian ringkasan dan penyimpulan berita. Nah, sebelum memasuki materi tentang ringkasan dan menyimpulkan berita, kita harus tahu dulu nih perbedaan meringkas dan menyimpulkan. Kadang anak-anak di rumah, anak-anak ibu, yang ibu ajarkan aja sulit membedakan antara ringkasan dan menyimpulkan. Jadi ini adalah dua aktivitas yang berbeda. Nggak sama ya anak-anak yang di rumah ya.
Rangkuman di sini bisa disebut juga sebagai ringkasan. Kenapa? Karena di situ adalah suatu kegiatan menyusun gagasan pokok atau intisari, suatu karangan atau buku menjadi bentuk yang ringkas atau pendek. Itu rangkuman. Berarti kalau kita merangkum, misalnya nih, ada 5 paragraf nih di dalam wacana. Gimana cara merangkumnya Bu Anita? Kita cari dulu gagasan pokok dari setiap paragrafnya. Lalu kita tambahkan lagi dan kaitkan lagi dari gagasan dan ide pokok tersebut. Jadilah sebuah rangkuman. Bedanya kalau kesimpulan ini merupakan gagasan yang tercapai pada akhir pembicaraan. Dengan kata lain, kesimpulan adalah hasil dari suatu pembicaraan. Jadi ini adalah dua aktivitas yang berbeda antara merangkum sama menyimpulkan. Bu, sulit ya Bu membedakannya? Terkadang memang agak sulit untuk membedakan rangkuman dan kesimpulan. Tapi ketika kita tekun untuk belajar, tahu bagaimana cara yang membedakan merangkum dan menyimpulkan, pasti kita tahu untuk bisa menjawab semua pertanyaan. Jadi ini adalah dua aktivitas yang berbeda. Ingat ya, kalau rangkuman itu kita harus cari dulu nih gagasan pokoknya. Kalau kita menyimpulkan berarti kita harus bisa menemukan hasil dari satu pembicaraan atau suatu teks yang lagi kita baca. Jadi kalau kesimpulan sama rangkuman beda? Iya, beda. Jadi jangan disamakan ya anak-anak ibu yang ada di rumah ya. Lanjut, kita slide yang selanjutnya. Ada contoh ringkasan di sini. Nadiem Makarim mendirikan Gojek. Ini kita Menteri Pendidikan kita yang terbaru nih ya. Ini adalah orang hebat, orang luar biasa. Yang tadinya pendiri aplikasi Gojek sekarang bisa menjadi bagian dari pendidikan yang ada di Indonesia. Salah satu entrepreneur di Indonesia yang mulai bermunculan yaitu Nadiem Makarim, mendirikan PT Gojek Indonesia yang menyediakan jasa transportasi ojek di Indonesia pada awal 2015. Nadiem melakukan inovasi cara menghubungkan pengendara ojek dengan calon pembelinya dengan menggunakan ponsel. Nadiem juga membuktikan prestasi yang luar biasa karena lebih dari 10.000 supir ojek yang tergabung dalam Gojek. Bisnis ini menerapkan skema bagi hasil dengan supir ojek. Teks tersebut merupakan ringkasan karena apa? Berdasarkan unsur-unsur pokok. Tentu didahulukan dengan gagasan utama pada tiap paragraf. Setelah itu, kita disuruh membuat ringkasan dengan kalimat kamu sendiri dalam paragraf yang tadi di atas itu. Jadi secara berurutan mulai dari paragraf pertama sampai paragraf selanjutnya. Lanjut, yang kedua ada contoh kesimpulan. Kebakaran melanda ibu kota. Kebakaran kembali melanda ibu kota, api dengan cepat melahap pemukiman padat penduduk di daerah Tambora, Jakarta Barat. Peristiwa tersebut terjadi ketika warga sedang melaksanakan sholat tarawih Minggu 28 Juli. Turman, Ketua RW 11 mengatakan saat peristiwa terjadi, semua warga tengah melaksanakan sholat tarawih di masjid. Api dengan cepat menyebar ke rumah warga yang lain, sehingga banyak warga yang tidak sempat menyelamatkan harta benda mereka. Kebakaran diduga disebabkan adanya hubungan arus pendek dari salah satu rumah warga. Petugas pemadam kebakaran mengalami kesulitan untuk menjinakkan si jago merah karena lokasi kebakaran sulit dijangkau petugas. Api baru bisa dipadamkan 3 jam kemudian. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, namun kerugian diperkirakan mencapai ratusan juta rupiah. Nah, Ibu mau kasih tahu dulu nih. Ini kan ada tanggal di sini nih 28/7. Jadi nanti kalau dalam berita itu biasanya ditampilkannya seperti ini. Artinya adalah tanggal 28 Juli, bukan 28/7, tapi dibacanya 28 Juli. Oke, kita lihat. Untuk menyimpulkan isi berita, langkah-langkah yang pertama kita harus cari tadi itu 5W1H-nya, what, when, where, who, why, how. Berarti setelah menentukan, barulah kita bisa membuat kesimpulan. Nah, kesimpulan yang tadi itu jauh lebih sedikit daripada slide yang sebelumnya ya. Ada contoh berita yang tadi. Di sini ada what-nya kebakaran, when-nya kapannya Minggu 28 Juli 2013, di mana Tambora, Jakarta Barat, siapa warga RW 11 Tambora, mengapa peristiwa itu bisa terjadi karena hubungan arus pendek,
Bagaimana peristiwa? Karena warga sedang sholat taraweh, terjadi korsleting dan api dengan cepat menyebar ke rumah warga yang lain. Nah, berarti dari sini, dari adik Simba yang ada di sini, 5WH1 ini, kita bisa membuat sebuah kesimpulan. Kebakaran terjadi di daerah Tambora, Jakarta Barat pada hari Minggu 28 Juli 2013. Peristiwa tersebut diduga disebabkan adanya hubungan arus pendek dari salah satu rumah warga. Warga Tambora yang menjadi korban dalam peristiwa tersebut sedang melaksanakan sholat tarawih ketika kebakaran terjadi. Nah, jadi kesimpulan ini lebih sedikit ya dari yang tadi sebelumnya ya, slide yang sebelumnya ya. Berarti kalau kita mau membuat kesimpulan, harus cari dulu 5W plus 1H-nya, baru kita bisa bikin kesimpulan. Oke, di sini ada tugasnya. Virus corona disebut memiliki banyak strain atau berbeda dan berubah seiring waktu. Kita lihat dulu. Oke. Di sini virus corona disebut memiliki banyak strain, berbeda dan berubah seiring waktu. Nanti yang sudah Ibu bagikan PPT-nya bisa dibaca di rumah. Ini tugas yang pertama dari tadi 2 indikator, kita lihat dulu. Tugas kelompoknya, nah, kita ganti ya ini ya, bukan tugas kelompoknya, tapi ini tugas individu. Di sini suruh baca berita yang tadi tuh, berita sebelumnya, tentang virus corona disebut banyak memiliki strain berbeda dan berubah seiring waktu. Nah, tugasnya suruh ngapain? Setelah membaca, disuruh mencatatlah sumber tanggal pemberitaannya. Nah, di situ ada sumbernya ya, nanti kalian baca dengan seksama di rumah PPT-nya, catatlah sumber tanggal pemberitaannya. Jadi kita harus nyata tuh, kapan sih tanggal berita itu dibuat, sumbernya dari mana? Apakah tadi kalau yang pertama dari News TV misalnya, atau misalnya dari kompas.com, atau misalnya dari Lambe Turah, dan lain-lain sebagainya. Jadi harus ada sumbernya sama tanggal pemberitaannya ya, kapan berita itu dibuat. Yang kedua, temukan unsur berita dari teks berita tersebut. Nah, setelah baca, disuruh nyatat sumber sama tanggal pemberitaannya. Nah, kalian yang ada di rumah, tugasnya suruh mencari adik Simba nih. Apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Berarti harus menemukan unsur berita. Lanjut lagi yang nomor selanjutnya, setelah membaca tentang teks berita yang tadi tentang virus corona, disuruh membuat ringkasan setelah kalian baca. Lalu yang terakhir adalah buatlah kesimpulan berita dari teks tersebut. Jadi ada berapa tugas anak-anak? Ada 5. Yang pertama adalah tugasnya harus dibaca. Setelah dibaca mencatat sumber dan tanggal pemberitaannya, lalu mencari adik Simbanya, membuat ringkasannya, dan yang terakhir adalah menentukan kesimpulan. Oke, itu materi Ibu yang pertama. Mudah-mudahan bisa dipahami sama anak-anak Ibu yang ada di rumah. Nanti kalau misalnya ada yang ingin bertanya lebih lanjut atau misalnya ada yang kurang paham, boleh yang kelasnya Bu Anita dari 8A sampai 8E boleh japri secara pribadi ya. Atau misalnya kalau yang kurang paham di kelasnya Bu Desi 8F dan G nanti boleh juga WhatsApp lewat Bu Desi karena sudah dibikin grupnya. Lalu yang 8HIJK boleh juga langsung WhatsApp ke Pak Zulkarnain karena sudah dibikin grupnya juga. Jadi kalau misalnya ada yang di rumah kurang paham nanti bisa ditanyakan. Nah, tugas ini yang tadi di PPT ini nanti 8A sampai 8E akan Ibu share langsung di Google Classroom pada pukul 7 malam. Lalu Google Form-nya juga pada pukul 7 malam. Jadi jangan sampai tidak diisi ya anak-anak Ibu yang ada di rumah ya. Mudah-mudahan aktivitas kita walaupun lewat PJJ ini bisa menambah kenikmatan kita dalam belajar. Jangan sampai kita terlalu enak mungkin di rumah kemarin banyak ketinggalannya. Mudah-mudahan sekarang kita bisa kerjasamanya baik ya. Oke, terima kasih anak-anak Ibu yang ada di rumah. Ingat, jangan lupa selalu melakukan protokol kesehatan. Selalu cuci tangan, menggunakan masker, dan jaga jarak. Kalau bisa, kalau nggak penting-penting banget, tetap stay at home. Jadi jangan kemana-mana ya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.